Mantan narapidana koruptor Anas Urbaningrum kemarin bebas dari penjara atas kasus korupsi Hambalang yang merugikan negara miliaran rupiah setelah mendapat potongan hukuman dan sejumlah remisi. Saat bebas, Anas disambut meriah oleh ratusan loyalisnya yang menunggu di lapas Sukamiskin berjam-jam sebelumnya. Bahkan saat bebas bersyarat itu, Anas berpidato menyindir orang-orang yang dianggap berskenario untuk memenjarakannya. Apa komentar Anda mengenai pembebasan Anas dan sindirannya itu? 6339160. Didampingi oleh pengacaranya, sebelum melaporkan ke KPK, beliau jumpa pers mengatakan minta maaf kepada Jokowi, minta maaf kepada Anas Urbaningrum. Dia dipaksa oleh bekas presiden kita yang lalu berkuasa untuk menjebloskan si Anas, dan KPK yang awalnya nolak jadi mau bekerja sama. Saat itu KPK-nya siapa? Ya yang kemarin demo-demo gitu lah. Jadi menurut saya dilihat saja, kita jangan menstempel Anas itu buruk dan pasti koruptor. Orang yang ada di luar belum tentu tidak korupsi. Saya nggak percaya kalau yang di luar bekas pejabat itu semuanya nggak korupsi. Hanya saja tidak ketahuan. Jadi dilihat saja, karena kasihan Anas saat itu masih muda, masa depannya masih ada, dibunuh karakternya dengan seperti itu lagi. Jadi semoga ada titik terang. Dan KPK yang aneh, KPK Firly ini kenapa tidak menselidiki laporan dari Ibu Elizabeth yang di Surabaya sebagai guru spiritual dari Presiden tersebut. Terima kasih. Kan kalau nggak salah di TV Pak Anas bilang ya bahwa dia akan membela keadilan ya. Memang kalau membela keadilan itu nggak boleh balas dendam, saya setuju. Kalau memang Pak Anas benar-benar mau bongkar masalah kasus Hambalang ya kalau nggak salah, dibongkar semuanya. Kalau memang walaupun Pak Anas misalnya terlibat, dibongkar aja, nggak usah takut. Karena gini, dan saya juga berharap di Pak Jokowi nih untuk sisa waktu masih 1 tahun ini, tolonglah kasus korupsi, terutama yang gede-gede ya, yang jumlahnya triliunan, itu tolong diungkap sebisa-bisanya Pak Jokowi. Kalau enggak, itu bahaya ke depannya tuh, korupsi akan berjalan terus, termasuk yang 439 triliun ya, kalau nggak salah itu. Tolong diungkap Pak Jokowi, nggak usah takut. Pak Jokowi itu didukung oleh seluruh rakyat Indonesia loh, bukan hanya sama anggota DPR. Jadi kalau memang Pak Jokowi benar, Pak Jokowi saya percaya orangnya nggak mungkin korupsi. Tapi Pak Jokowi harus berani, kayak Aquino. Kasus-kasus yang nggak benar itu diungkap gitu. Itu aja. Netizen 62 ini memang lucu. Jadi koruptor keluar dari penjara disambut seperti pahlawan, dirindukan, diharapkan melakukan perubahan dan lain-lain. Nah, ini yang lucu. Karena bagaimanapun terlepas dia konflik pribadi dengan keluarga Cikeas, kalau dia nggak korupsi dia nggak akan masuk Sukamiskin gitu loh. Artinya dia tuh kan tetap terbukti korupsi. Nah sekarang kalau dia mau jadi pahlawan benar, sekarang bongkar aja korupsinya kemarin itu sebenarnya sejauh apa. Nah, kalau keluarga Cikeas ikut ya ikut dibongkar gitu loh. Tapi untuk netizen 62 ya tolong ini jangan dijadikan kayak pahlawan begitu. Ini tuh juga penjahat juga, koruptor juga gitu loh. Ya, semoga sadar. Terima kasih. Kita kalau ngomongin Anas ini jadi saya ikonik banget ya nama Anas. Anas jadi ingat Monas gitu. Jadi ntar mestinya julukan beliau ini udah keluar. Anas Monas ini mana dia nih Anas Monas? Ya, bukannya Anas Demokrat lagi, Anas Monas gitu. Itu janji tinggal janji. Korupsi sepeser pun Anas di Hambalang, gantung Anas di Monas. Ingat banget kita nih nggak lupa. Ya memang beginilah fenomena di Indonesia gitu ya. Penjahat gitu ya, mantan koruptor gitu masih populer gitu, masih banyak dapat dukungan ya, dan kalau dibiarkan oleh konstitusi gitu ya, dibiarkan boleh mencalonkan lagi, ya pasti mencalonkan lagi dan jadi lagi gitu, saya yakin itu, karena memang begitulah di Indonesia itu popularitas itu lebih penting gitu daripada integritas gitu ya. Saya kira
ya itulah. Terima kasih. Kalau saya bilang ya lebih satria itu yang di kemarin ketangkap OTT itu yang di kota kecil ya. Dia pas ketangkap oleh KPK, beliau ngomong, saya bilang saya minta maaf. Itu lebih satria gitu loh daripada ini. Udah jelas-jelas ya kan. Cuma emang mungkin beliau nih nggak istilahnya nggak rela gitu loh. Yang ketangkap dia doang gitu. Padahal dia tahu gitu di luar sana banyak oknum atau banyak politikus yang seperti dia gitu. Cuma istilahnya belum ketangkap saja ya. Gitu saja. Makasih. Kalau menurut saya kita kan kiblatnya ke Amerika. Seharusnya kita pengadilan kita bisa seperti pengadilan Amerika, yaitu Donald Trump yang saat ini sedang dibredel kesalahannya. Jadi nggak usah pakai gengsi, nggak usah pakai malu. Saya teruskan, Anas Urbaningrum mengatakan bahwa menyindir-nyindir kalau dia diskenariokan untuk supaya jadi koruptor dan sebagainya. Tapi memang benar. Kenapa? Karena ada seseorang yang itu adalah guru spiritual daripada ex-pejabat yang sudah pensiun, mengakui bahwa dia diminta oleh ex-pejabat tersebut untuk menjatuhkan Anas, menjatuhkan Jokowi, tapi Jokowi alhamdulillah tidak jatuh. Apa Anasnya masuk, itu sekongkelan dengan KPK. Jadi susahnya negeri ini adalah kenapa kaya tapi nggak kaya-kaya orang-orangnya, karena koruptornya saja yang kaya, hukumnya parah. Jadi sebenarnya bukan Firly saja yang saat ini kita tembak supaya diturunkan. Sebenarnya sudah dari sebelum Firly itu juga sama. Jadi kong kali kong dengan KPK yang terdahulu pada saat pejabat itu berkuasa menjatuhkan si Anas. Bukan Anas saja, tapi banyak orang dan banyak saksi-saksi yang meninggal dan sebagainya. Itu beneran, hanya saja kita itu tidak berani mencari faktanya, mengekspos faktanya. Kenapa kalau rakyat kecil yang membunuh dan sebagainya sampai ke ujung liang saja bisa ketahuan, tapi kalau pejabat gede tidak bisa ketahuan, kan nggak masuk di akal. Sedangkan pasti tidak ada yang 100% sempurna. Ditambah lagi, kalau kita hukumnya terus-menerus seperti ini, nggak akan pernah kita itu jaya. Nggak akan pernah nanti tahun 2035 kita menjadi negara nomor 4 atau nomor 5. Karena walaupun kaya, tapi kayanya cuma koruptor. Lewat bypass disuruh minggir, di pinggir ada trotoarnya, begitu bebas terus menyindir, yang disindir was-was perasaannya. Kemarin saya utarakan yang demo itu lah, yang mantan demo itu kan masih ada masalah tuh ya. Ada trio kwek-kwek nih yang dua kena, yang satu belum kena, ini kan pada tanya besar. Artinya mungkin anaknya akan membongkar atau gimana, barangkali masih ada kelanjutannya ini, menurut saya begitu. Ya, kita berharap supaya Pak Anas bisa mendeklarasikan ya apa yang sebenarnya telah terjadi ya. Karena kita tahu yang ex-penguasa yang lalu itu kan penuh dengan rekayasa. Begitu juga mudah-mudahan juga kebongkar itu yang kasus Bang Senturi itu. Itu aja dah. Begini, kita ini aneh ya. Koruptor yang merugikan uang negara ratusan miliar keluar disambut bah pahlawan. Pahlawan apa? Ini sebenarnya dia kan memanfaatin momentum ya. Keluar dia disorot ini, dan sebelumnya kan sudah mendengung-dengungkan sepertinya lawannya SBY. Kita tahu lah mereka permainannya, namanya politisi kok. Pada saat kamera menyorot mereka yang mengembangkan. Oh iya, saya ada sesuatu. Saya yakin berani nggak dia ungkap semua.
Nggak berani. Ini cuma manfaatin aja, keluar-keluar nanti juga pelan-pelan adem sendiri. Kan mereka punya partai toh. Nah, walaupun dia nggak punya hak politik, tapi ada partai. Nah, supaya bisa naiklah elektabilitasnya ya, lumayan. Buat saya sih nggak ada apa-apanya, terus cuma drama. Iya, apapun dia mau bicara, dia tetap adalah koruptor. Dan dia juga bagian dari jemaah dari partai yang dia pimpin sebelumnya. Itu aja sih. Ya, semoga dengan kasus seperti ini pihak DPR cepat-cepat mengesahkan undang-undang yang diajukan Pak Mahfud. Dan begitu koruptor yang udah lepas dari penjara tetap kaya gitu. Jadi bikin penjara itu nggak bikin efek jerah buat orang. Ya menurut saya kadang logika orang kayak gini, bukan saya aja deh yang bikin jahat gitu ya. Ada juga tuh, cuma belum ketahuan. Jadi seakan-akan pembenaran gitu loh. Jadi seakan-akan ya ini wajar aja. Cuma kan itu tetap salah. Dan janjinya katanya mau digantung itu mana? Kan enggak. Dan saya juga bingung kenapa orang yang udah terbukti korupsi masih aja banyak pendukungnya gitu loh. Apakah ini mendukung korupsi atau gimana gitu loh. Oke, makasih. Iya, buat saya nggak ada satu orang pun politikus yang layak kita percaya. Mereka nggak pernah kerja untuk kita, hanya memanfaatkan masyarakat untuk kepentingannya. Jadi biarkan mereka saling baku hantam. Kita lihat siapa-siapa yang akan jatuh lebih cepat dan lebih dalam. Ini pesta yang harus kita perhatikan. Karena sudah waktunya Indonesia mengkoreksi diri, membebaskan diri dari para koruptor yang berlindung di balik partai. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak para mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.